Jadi, penyakit kuning merupakan gejala penyakit tertentu, disebabkan oleh gangguan proses pembentukan dan pembuangan bilirubin. Nah, bilirubin itu adalah zat yang memberikan pigmen kuning pada tinja dan juga urin. Normalnya, bilirubin dihasilkan dari pemecahan sel darah merah di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin atau feses. Pada penderita penyakit kuning, proses tersebut tidak normal, sehingga bilirubin menumpuk di jaringan tubuh dan juga dalam darah, sehingga tubuh, kulit, dan mata menjadi kuning. Beberapa kemungkinan penyakit yang mendasari terjadinya penyakit kuning yaitu hepatitis, anemia sel sabit, malaria, autoimun, sirosis hepatis, atau kanker hati. Bisa juga karena leptospirosis, batu empedu, kemudian kanker pada pankreas, cacing pada hati, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Penyakit kuning biasanya menimbulkan gejala tubuh yang berubah warna karena tingginya kadar bilirubin di dalam darah. Tanda yang paling umum yaitu kulit berubah warna menjadi kuning, mata berubah warna menjadi kuning. Biasanya warna yang paling pekat itu terdapat di kulit dan di mata. Kenapa? Karena di bagian mata atau jaringan kulit itu adalah jaringan ikat longgar, sehingga warna dari bilirubin tadi bisa masuk dan mengendap di jaringan tersebut. Urin atau pipis berubah warna menjadi gelap atau coklat tua, tapi feses atau tinja berubah warna menjadi pucat seperti dempul. Gatal di kulit, mual, sakit kepala, dan juga keluhan lain yang sesuai dengan penyakit dasar yang menyertainya. Nah, permasalahan pencernaan juga bisa terjadi. Nyeri perut, kemudian tidak nafsu makan, penurunan berat badan, dan tanda-tanda lainnya. Pada orang dewasa, penyakit kuning bisa menimbulkan komplikasi dengan tingkat keparahan yang beragam, tergantung pada penyebabnya. Nah, komplikasi yang berat berupa sepsis, atau juga bisa terjadi ensefalopati karena kernicterus, atau bilirubinnya tadi meracuni bagian otak. Kerusakan otak bisa permanen, bisa terjadi gagal ginjal, dan juga kerusakan pada organ-organ lainnya apabila bilirubin meningkat secara signifikan. Pada kasus yang cukup parah, penyakit kuning bisa menyebabkan keracunan di otak. Tadi sudah disampaikan ya adanya kernicterus. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan otak secara permanen, juga bisa menyebabkan kematian. Pengobatan penyakit kuning tergantung pada jenis penyakit kuning yang dialami dan penyebabnya atau penyakit dasarnya. Nah, pengobatan penyakit kuning prehepatik itu bisa dilakukan dengan tujuan mencegah sel darah merah hancur terlalu banyak. Contoh, jika disebabkan oleh infeksi malaria, maka dokter akan meresepkan obat anti malaria dan lainnya, sehingga penghancuran dari sel darah merah tidak terlalu masif. Kemudian, apabila pengobatan penyakit kuning yang diakibatkan oleh intrahepatik atau di dalam hati bertujuan untuk mencegah meluasnya kerusakan yang terjadi di hati sehingga akan memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila disebabkan oleh hepatitis, maka dokter akan memberikan obat antivirus dan juga obat hepatoprotektor untuk melindungi sel-sel hati. Sedangkan jika kerusakan hatinya karena sirosis, maka akan dilakukan transplantasi hati. Nah, pengobatan penyakit kuning yang diakibatkan oleh proses post-hepatik bertujuan untuk menghilangkan sumbatan di dalam saluran empedu atau pankreas, tempat keluarnya bilirubin. Bisa terjadi karena batu empedu. Nah, itu harus ditata laksana dengan operasi pengangkatan batu empedu. Dan jika terjadinya karena kerusakan di pankreas atau kanker pankreas, maka akan dipertimbangkan untuk melakukan pengangkatan pankreas sesuai dengan kondisi.